Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari yang tadi. Qala wa in kana musannafatus syaihi kal ihya'i wa ghairihi tastamilu ala jawabi masaili. Qala ngendika sapa Wahid, yaitu salah satu santri yang mengirimkan surat curhat kepada Imam Ghazali. Ngendika berkata, wa in kana lan senajan ana musannafatus syaihi apa pira-pira karyane Syekh Imam Ghazali, musannafatus syaihi apa pira-pira karyane Syekh Imam Ghazali, kal ihya'i kaya ihya ulumuddin wa ghairihi lan liyane ihya, tastamilu iku memuat ala jawabi masaili ing atase jawabi pira-pira masalah ingsun. Lakin tetapi maksudi utawi tujuan ingsun ayak toba iku yen to nulis Asy-Syaikhu sapa Syekh Imam Ghazali nulis hajati ing kebutuhan ingsun, ditulis fi waraqatin ing dalem pira-pira lembaran atau lampiran. Takono kang ana apa waraqat lempiran ana iku ma'i sertane ingsun. Takono kang ana apa waraqat lempiran ma'i iku sertane ingsun muddata hayati ing dalem mangsa urip ingsun. Wa a'malu lan ngamalake sapa ingsun bima kelawan barang atau keterangan, bima kelawan keterangan penjelasan fiha kang tetep ing dalem waraqat atau lampiran. Muddata umri ing dalem mangsane umur ingsun. Insyaallah ta'ala, insyaallah mun ngersakake Allah subhanahu Allah ta'ala. Fayaktubu mongko nulis Asy-Syaikhu sapa Syekh yaitu Imam Ghazali nulis hadhihi risalata ing iki risalah, ing iki karangan, iki kitab ilaihi marang Wahid, marang salah satu santrinya, fi jawabi yang dalam jawabi salah satu santrinya Wahid, fi jawabi yang dalam jawabi Wahid. Maksudnya seorang santri tadi yang selalu khidmah kepada Imam Ghazali dan selalu belajar kepada Imam Ghazali, kemudian berpikir setelah mempelajari banyak ilmu, menghabiskan banyak waktu berpikir ilmu mana yang bermanfaat dan ilmu apa yang tidak bermanfaat, ilmu apa yang bermanfaat untuk saya di hari kiamat dan bisa menghibur saya di kuburan, dan ilmu apa yang tidak bermanfaat akan saya tinggalkan. Itu di sini melanjutkan santri tadi berkata, sekalipun karya-karya Imam Ghazali sebagaimana seperti kitab Ihya dan kitab-kitab yang lainnya itu sudah ada jawaban dari permasalahan-permasalahan saya. Mestinya kalau saya menggali kitab Ihya dan lainnya dari karya Imam Ghazali itu sudah ada jawaban dari apa yang menjadi permasalahan saya. Tapi tujuan saya mengirim surat kepada Imam Ghazali yang isinya curhatan saya, itu tujuan saya supaya Imam Ghazali menulis apa yang saya butuhkan itu di lampiran-lampiran, dan lampiran itu siap saya bawa setiap hari, setiap waktu, dan siap saya amalkan dalam keseharian saya. Itu kalau berupa lampiran-lampiran itu memudahkan untuk mengingat membacanya. Beda kalau masih dalam kitab Ihya. Nah, maka di sini tujuannya supaya Imam Ghazali menulis jawaban dari permasalahan saya di suatu lampiran untuk saya bawa setiap hari dan saya amalkan setiap hari. Akhirnya Imam Ghazali menulis bentuk kitab itu yang
sekarang kita kaji, yaitu ayyuhal walad. Itu hasil dari permintaan salah satu santrinya Imam Ghazali supaya menuliskan karangan kecil, kitab kecil, kalau sekarang misalnya buku pintar yang selalu dibawa, bisa dibawa dan bisa diamalkan setiap hari. Akhirnya Imam Ghazali menjawab dari curhatan itu dengan menulis buku dengan menulis kitab yang berjudul Ayyuhal Walad yang kita pelajari sekarang ini. Ini Imam Ghazali mulai menasehati kepada salah satu santrinya itu, tapi ini juga bisa digunakan untuk semua santri. Alasannya beliau Imam Ghazali menulis ini untuk salah satu santrinya yang menginginkan untuk menulis menjawab dari permasalahan-permasalahan salah satu santri itu, tapi ini bisa dimanfaatkan, bisa diambil pelajaran untuk semua santri. Wallahu a'lam. Ini wallahu ta'ala a'lamu zat sing paling luwih ngerti. Ini langsung kita baca nasihat dari Imam Ghazali, bisa kita manfaatkan walaupun asal mulanya itu untuk salah satu santri beliau. I'lam warwasira, ketahuilah ayyuhal waladu, hai anakku. Ayyuhal waladu kalau diartikan hai anakku. Wal muhibbu, lan wong kang cinta, mencintai saya. Wal azizu, lan al azizu kang mulya. Atola moga-moga manjangake Allahu sawa Allah baqa'aka, boleh baqa'aka boleh. Asalnya baqa'aka bisa dibaca baqa'aka. Baqa'aka ing langgeng sira bitaati kelawan taat Allah. Ini doa, semoga Allah memanjangkan umur kamu dalam taat kepada Allah. Wasalaka lan, nah cara kono ngambah, melalui, melewati. Wasalaka lan ngambah melewati bika kelawan sira sabila ahibbaihi ing dalane pira-pira kekasih Allah. Ketahuilah anna mansyuran nasihati, saat temene kang wis disebare nasihat. Anna mansyuran nasihati, saat temene kang wis disebare nasihat, atau dibalik saja maknanya, nasihat yang sudah tersebar. Anna mansyuran nasihati, kalau asal maknanya yang sudah disebarnya nasihat, bisa dimaknani cara dibalik, nasihat yang sudah tersebar. Yuktabu iku ditulis apa nasihat yang wis tersebar, min ma'dinir risalati, sangka sumbere risalah, karya karangan kitab ini. Ingkana qad balaghoka minhu nasihatun, ingkana lamun ana qad balagha, ingkana lamun ana apa kelakuan, ingkana lamun ana apa kelakuan qad balagha iku teman-teman tumeka ka ing sira minhu sangka risalah boleh, atau mansyuran nasihat. Minhu sangka risalah nasihatun apa nasihat. Wa ayyu hajatin, mongkon dihajat laka iku kedue sira fi nasihati ing dalem nasihat ingsun. Nasihat-nasihat saya itu sudah tersebar. Kalau sudah ada satu nasihat sampai kepada kamu, maka kamu nggak perlu lagi minta nasihat dari saya. Saya sudah menasihati di banyak kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah dan sebagainya, karya-karya Imam Ghazali. Lah itu mestinya kalau kamu sudah bisa mengambil nasihat dari itu, ya sudah tidak perlu lagi minta nasihat kepada saya. Wa illam yablugh, lan lamun ora tumeka apa nasihat ka ing sira, faqul mongko ngucap sira li ing ingsun. Nah, kalau kamu tidak bisa mengambil satu nasihat dari kitab-kitab saya, maka berkatalah kepada saya. Berkata ini, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah. Madza utawi apa? Hasalta iku ngasilake sapa sira
fi hadhihi sinin ing dalam iki pira-pirang taun al-madiyati kang wis lewat. Nek panci kalau memang kamu tidak bisa mengambil satu nasihat dari karangan-karangan saya, maka berkatalah kepadaku apa hasil yang sudah kamu peroleh dari beberapa tahun belajar denganku. Apa hasil yang kamu peroleh dari beberapa tahun selama kamu mengikuti saya, menyertai saya dalam belajar. Ayyuhal walad, hai anakku. Ini mulai nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada santrinya, dan kita bisa mengambil nasihat itu. Ayyuhal walad, hai anakku, min jumlati ma iku setengah saking jumlahe perkara. Min jumlati ma iku setengah saking jumlahe perkara nasoha kang nasihati bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihati ummatahu ing umate, di antara nasihat Rasulullah kepada umatnya qaluhu utawi dawe kanjeng Nabi alaihi salam. Di antara nasihat Rasulullah kepada umatnya yaitu dawuhnya Rasulullah ini, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Alamatu i'radillah utawi tanda berpalingi Allah, utawi tanda berpalingi Allah Ta'ala, berpaling anil abdi sangka kawulane. Di antara tanda Allah Ta'ala berpaling dari hambanya, maksudnya berpaling ini yang murka, bukan kok berpaling kemudian Allah tidak melihat hambanya, itu bukan. Merengos, nek cara Jawa ini merengos. Orang kalau diperengosi, kalau berpaling dari seorang berarti itu tidak menyukai. Kamu berpaling kepada misalkan teman kamu, merengos kepada teman kamu, berarti kamu tidak mencintai atau murka atau marah kepada teman kamu. Nah, ini tanda-tanda Allah berpaling kepada seorang hamba, tanda-tanda Allah murka kepada seorang hamba, istighaluhu iku sibuke kawula, istighalu iku sibuke kawula, sibuk bima kelawan perkara layakni kang ora manfaati apa ma hi ing kawula. Di antara tanda Allah berpaling kepada dari hambanya, berpaling maksudnya murka kepada hambanya, yaitu hamba tadi sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini nasihat Rasulullah kepada umatnya sangat penting sekali. Tanda-tanda Allah murka kepada hambanya, yaitu hamba tadi sibuk dengan sesuatu, dengan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Wa ini mro'un zahabat sa'atun min umrihi. Wa ini mro'un zahabat. Wa ini mro'un lan lamun sapa wong, ini kalau ditarkib imro'un dadi fa'il dari fi'il yang tersimpan. Wa ini mro'un lan lamun ilang, lamun lunga apa mangsane wong, ai zahabat tegese ilang saatun apa sak mangsa min umrihi sangka umure imro'un, umure wong. Wa ini mro'un lan lamun ilang apa mangsane wong. Nah, ini ditafsiri, dijelaskan dhahabat tegese ilang. Dhahabat tegese ilang sa'atun apa sak mangsa min umrihi sangka umure wong fi ghairi ma ing dalem liyane barang khuliqa kang digawe. Khuliqa kang digawe sapa imro'un lahu krana ma minal ibadati sangka ibadah la jadirun yaktine pantes. La jadiran yaktine pantes antatola apa yen to dawa, antatola apa yen to panjang alaihi ngatasé imro'un hasratuhu apa getun, hasratuhu apa getune iku imro'un atau rugi ya. Hasratuhu apa rugine iku imro'un. Maksudnya kalau ada seseorang
Kemudian waktunya itu digunakan tidak untuk ibadah. Waktunya tidak digunakan untuk sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu, maksudnya ibadah. Nah, kalau mudahnya, kalau ada seseorang waktunya hilang tidak digunakan untuk ibadah, maka pantas baginya untuk merugi atau menyesal yang panjang. Ada orang waktunya dihabiskan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau di sini diibaratkan dijelaskan untuk ibadah. Ya, ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah yang mahdoh, memang ibadah murni karena Allah Ta'ala, bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala seperti sholat, kemudian membaca tasbih, wiridan dan sebagainya, namanya ibadah mahdoh. Ada ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah sosial, misalkan berteman kepada orang yang baik, kemudian silaturahim, kemudian bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga. Kalau kamu pelajar ya belajar, itu termasuk ibadah. Belajar, maknani kitab, menghafal rumus-rumus, menghafal kaidah-kaidah, mempelajari pelajaran-pelajaran, itu termasuk juga ibadah. Ini kalau ada orang waktunya tersia-sia, terlewatkan tanpa ada manfaatnya. Tanpa ada manfaatnya, bentuk ibadah baik ibadah mahdoh atau ibadah yang tidak mahdoh, tidak murni. Nah, maka orang itu jelas pantas untuk menyesal yang panjang, rugi yang panjang, rugi yang sangat rugi. Nah, maka kalian harus menggunakan waktu kalian yang maksimal untuk sesuatu yang bermanfaat. Bukan ibadah di sini harus kemudian ibadah sholat terus atau baca Quran terus, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar, ya tidak itu. Ibadah di sini maksudnya sesuatu yang memang bermanfaat. Itu harus waktu kalian digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan sia-siakan. Kalau ada waktu tersia-sia tanpa ada manfaatnya, maka orang itu pantas untuk rugi, pantas untuk menyesal. Waman lan utawi sabane wong jawaza iku lamun nglewati sapa man al arba'ina ing umur 40. Al arba'ina ing umur 40, nglewati ing umur 40, walam yaulib lan orang ngalahake, walam yaulib lan orang ngalahake khairuhu apa kebagusane iku man, ngalahano ala syarrihi ing atase keelekane. Wal yatajahhaz mongko becik siap-siap, wal yatajahhaz mongko becik siap-siap ilan nari marang neraka. Barang siapa mencapai umur 40 tahun, sudah mencapai umur 40 tahun, kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, maka siap-siaplah pergi ke neraka. Please go to hell, silakan pergi ke neraka. Kalau sudah mencapai umur 40 tahun, sementara kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, wis tua malah kakean maksiat. Sudah tua masih senang maksiat, masih senang berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu dipersilakan menuju ke neraka. Wa fi hadhin nasihati lan iku ing dalem iki nasihat kifayatun utawi kecukupan li ahli ilmi, kedue ahli ilmu. Nasihat ini yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya ini mestinya sudah cukup bagi orang yang belajar, bagi ahlul ilmi, orang yang belajar maupun orang yang sudah punya ilmu. Nasihat ini sangat cukup sekali bagi orang-orang yang memperdalam ilmu. Nah, maka waktu kalian harus kalian manfaatkan untuk sesuatu yang ada manfaatnya, entah untuk belajar, untuk ibadah yang mahdoh, membaca Al-Quran, sholat, sebagainya, atau ibadah yang ghairu mahdoh, belajar, membantu orang tua,
dan sebagainya yang ada manfaatnya. Intinya perbuatan itu harus ada dampak manfaatnya. Kemudian nasihat kedua, yang ketiga ini. Ayyuhal walad, hai anakku, an-nasihatu tawi nasihat sahlatun iku gampang. Wal muskil utawi sing angel, wal muskil utawi sing angel, yang muskil yang sulit, qabuluha iku nerima nasihat. Nasihat itu mudah, tapi menerima nasihat itu sulit. Mengamalkannya, apalagi mengamalkannya itu lebih sulit. Kadang orang bisa memberi nasihat, tapi mengamalkan nasihat itu sendiri tidak bisa. Apalagi orang dirinya nggak bisa, apalagi orang lain menerima nasihatnya. Itu kemarin ada WA, seorang ibu-ibu membuat TikTok nasihat supaya puasa ini tidak hanya lapar saja, tapi harus bisa menahan marah. Kemudian ketika membuat TikTok, ada anak perempuannya yang lewat di hadapan ibu itu tadi, antara kamera dengan ibu tadi lewat mondar-mandir, akhirnya malah memarahi anaknya tadi. Ya, itu kan lucu. Wong nasihat supaya jangan marah, malah dia sendiri marah-marah kepada anaknya. Ya, itu nasihat itu mudah, yang sulit itu menerimanya, mengamalkannya. Yang menasihati itu harus mengamalkan. Nah, kalau sudah bisa mengamalkan, nanti dinasihati oleh orang lain agar supaya bisa menerima nasihatnya. Li'annaha karena saat temenin nasihat fi madzaqi muttabi'il hawa, fi madzaqi muttabi'il hawa itu ada yaknya karena jamak mudzakkar salim mudhaf kepada al hawa. Li'annaha karena saat temenin nasihat fi madzaqi muttabi'il hawa, ing dalem rasane wong kang mengikuti hawa nafsu. Fi madzaqi muttabi'il hawa, ing dalem rasane wong kang pira-pira wong kang mengikuti hawa nafsu. Muttabi'i rasanya muttabi'ina jamak mudzakkar salim, kemudian dimudhofkan kepada al hawa, nunnya hilang, maka maknanya pira-pira. Li'annaha karena saat temenin nasihat fi madzaqi muttabi'il hawa, yang dalam pira-pira wong sing mengikuti hawa nafsu, murratun iku pahit. Murratun iku pahit. Nasihat bagi orang-orang yang suka mengikuti, menuruti hawa nafsu itu rasanya pahit. Nasihat itu rasanya pahit bagi orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Idzil manahi krana satemene pira-pira larangan, idzil manahi krana satemene pira-pira larangan, mahbubatun iku disenengi fi qulubihim ing dalem atine pira-pira wong kang ing dalem pira-pira atine wong kang nuruti hawa nafsu. Idzil manahi krana utawi pira-pira larangan, mahbubatun iku disenengi fi qulubihim ing dalem pira-pira atine wong kang nuruti hawa nafsu. Jadi nasihat itu pahit rasanya bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Larangan-larangan agama itu sangat disenangi bagi orang-orang yang mengikuti, menuruti hawa nafsunya. Memang seperti itu. Larangan-larangan dari Allah Ta'ala itu bagi orang yang mengikuti hawa nafsu malah disenangi. Contoh yang mudah, misalkan pacaran dilarang, tapi banyak orang-orang yang senang pacaran karena di situ mengikuti, nuruti hawa nafsu. Nah itu kalau dinasehati, rasanya nasihat itu pahit sekali. Wa alal khususi lan ing atase khususe terlebih-lebih itu. Walal khususi lan ing atase khususe liman kedue wong kana kang ana sapa man ana iku talibal ilmi rasmi, wong kang loro ilmu ar-rasmi kang resmi. Walal khususi lan ing atase khusus terlebih-lebih terkhusus liman kedue wong kana kang ana sapa man ana iku talibal ilmi, wong kang loro ilmu ar-rasmi kang resmi. Terlebih nasihat tadi
diperuntukkan bagi orang yang mencari ilmu yang secara resmi. Yaitu menerima nasihat itu sulit. Nasihat itu sulit. Kalau sekedar menasihati mudah, tapi mengamalkannya, menerimanya dan mengamalkannya itu sulit. Itu terutama bagi orang yang mencari ilmu. Wa mustaghilan lan wong kang sibuk. Wa mustaghilan lan wong kang sibuk fi fadlin nafsi ing dalam keutamaane nafsu. Wa manaqibid dunya lan ing dalam pira-pira kebagusane dunya. Terlebih lagi bagi orang yang ingin ingin memperbaiki nafsunya, ingin memperbaiki jiwanya. Orang yang ingin memperbaiki jiwanya itu kok mendapatkan nasihat, itu kalau memang nasihat itu cara penyampaiannya tidak bijaksana, itu sangat sulit untuk diterimanya. Orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang sedang sibuk memperbaiki jiwanya, orang-orang yang sedang sibuk dalam memperbaiki urusan kehidupannya, itu sulit menerima nasihat kalau nasihat itu tidak disampaikan secara bijak. Walaupun demikian, itu harus berusaha menerima nasihat itu. Tadi an-nasihah sahlun wal muskil qabuluha. Nasihat itu mudah, tapi yang sulit menerimanya. Fa innahu mongko satemene talibul ilmi yahsabu iku nyono, duga, memperkirakan annal ilma satemene ilmu al mujarrada kang meligi, hanya ilmu tok, lahu kedue talib sayakunu iku bakal ana najatuhu apa selamete talib wa khalasuhu lan tegese selamete talib fihi iku ing dalem ilmu. Orang yang mencari ilmu itu mengira bahwa ilmunya itulah yang akan bisa menyelamatkan dia. Orang yang sebagai orang belajar itu mempunyai perkiraan bahwa ilmunya itu tok maksudnya tanpa diamalkan sudah bisa menyelamatkan dia. Itu dugaan atau perkiraan yang salah itu. Hanya mempelajari ilmu tok, tidak diamalkan akan bisa menyelamatkan dia, itu sesuatu yang salah itu. Wa annahu lan satemene talib mustaunin iku ora butuh anil amali sangka ngamal. Ora perlu ngamal, yang penting duwe ilmu. Itu enggak benar. Enggak perlu diamalkan, yang penting mencari ilmu, mendapatkan ilmu, enggak perlu diamalkan, itu tidak benar. Wa hadza i'tiqadul falasifati. Wa hadza utawi iki i'tiqadul falasifati iku keyakinane ahli filsafat. Wa hadza utawi iki i'tiqadul falasifati iku i'tiqadi keyakinane ahli filsafat. Ini merupakan keyakinan orang-orang ahli filsafat, yaitu hanya mempelajari ilmu, tidak usah diamalkan, akan bisa menyelamatkan dia. Itu salah. Maka di sini subhanallahil azim, subhanallah maha suci Allah, subhanallah kelawan maha suci Allah al-azimi kang agung. Ini jangan sampai kalian termasuk ahli filsafat yang punya keyakinan bahwa ilmu itu tanpa diamalkan bisa menyelamatkan. Itu salah. Itu etikat yang salah. Ya, masih ada kelanjutannya, berhubung waktunya habis, maka saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan dilanjut kemudian. Mari kita tutup dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.